Saudara sekalian terkasih, kita bersama gereja merayakan pesta keluarga kudus. Mengapa kok sampai ada pesta keluarga kudus? Karena di dalam karya keselamatan Allah itu sangat menghargai keluarga. Ini kita syukuri. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Allah itu menghargai keluarga, jangan sampai kita kok kurang menghargai keluarga. Jangan sampai kok kita lebih menghargai keluarga orang lain, tetapi terhadap keluarga sendiri kok kurang menghargai. Jangan sampai seperti itu. Kita di tingkat stasi merayakan pesta keluarga kudus dengan misa seperti sekarang ini. Dan kita juga baik kalau merayakan pesta keluarga kudus di tingkat keluarga. Caranya sangat sederhana. Suami istri bisa membaca kembali dan menyimak dengan cermat janji perkawinan yang pernah diucapkan. Anak yang sudah gede juga bisa ikut mencermati dengan baik janji perkawinan yang dulu dijanjikan oleh orang tuanya. Janji itu kemudian bisa digunakan untuk melihat bagaimana prakteknya selama ini. Kalau anak itu sudah gede juga bisa melihat bagaimana praktek orang tuanya selama ini. Apakah sungguh sudah sesuai dengan janji perkawinannya atau tidak. Dan kalau ternyata tidak, yang utama bukan saling menyalahkan tapi saling menyemangati. Ayo, kesetiaan untuk melaksanakan janji perkawinan diusahakan lebih baik. Mengusahakan supaya pelaksanaan janji perkawinan lebih baik. Itulah cara kita menghargai keluarga. Lalu kemudian yang juga bisa dilakukan untuk merayakan pesta keluarga kudus di tingkat keluarga, selain yang tadi adalah berbincang. Suami istri di rumah bisa saling berbincang apa yang bisa diteladani dari keluarga kudus Nazaret. Dan anaknya, apalagi kalau sudah mulai bisa melihat dan meniru, juga bisa diminta untuk cerita apa yang bisa ditiru dari Yesus, anaknya Bunda Maria, juga anaknya Bapak Yusuf. Yang juga bisa dilakukan oleh keluarga di dalam merayakan keluarga kudus ini, yaitu doa bersama. Doa bersama bisa mensyukuri anugerah Tuhan, sekaligus juga mohon supaya keluarga itu makin hari makin dimampukan untuk makin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Saudara sekalian yang terkasih, seharian saya membuka-buka dokumen gereja, kegembalaan gereja tentang keluarga. Ada 3 dokumen yang saya temukan, dan dokumen itu berbicara mengenai pertama yang sudah menjalani berkeluarga, yang kedua yang akan menjalani berkeluarga, lalu ketiga mengenai para pengurus, para aktivis yang sebaiknya juga memberi perhatian pada keluarga. Dan di dalam dokumen itu keluarga itu dirinci. Ringkasnya adalah ada keluarga yang baik-baik saja, juga ada keluarga yang bermasalah. Maka kalau berbicara mengenai memperhatikan keluarga, memang harus memperhatikan semuanya, supaya yang sudah baik menjadi makin baik, yang bermasalah dibantu supaya bisa keluar dari masalahnya. Kita di penghujung tahun, tetapi juga akan masuki tahun yang baru. Saya merenung dan mencari jalan bagaimana caranya supaya stasi ini memberi perhatian yang lebih tinggi pada keluarga. Mengapa begitu? Karena Allah itu memberi perhatian yang tinggi pada keluarga. Itu yang menyebabkan mengapa Yesus lahirnya dalam keluarga.
Allah seperti itu. Maka stasi sebagai gereja, mau nggak mau, setuju atau tidak setuju, memang harus seperti itu. Allah sudah memberi perhatian yang tinggi pada keluarga, dan kita juga berusaha untuk meningkatkan perhatian yang tinggi pada keluarga. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Endang sebagai ketua stasi di sini. Tahun 2024, sebelum kita mulai berkegiatan, kita harus rekoleksi dulu. Kita harus merenungkan dulu mengenai apa yang bisa dibuat oleh gereja, oleh stasi ini untuk memberi perhatian yang tinggi pada keluarga. Entah keluarga yang baik-baik saja maupun yang bermasalah. Kita bersyukur karena pada dasarnya kita ini saling tahu kok. Saya yakin semua itu saling tahu keluarga mana yang baik-baik saja dan keluarga mana yang bermasalah. Semua saling tahu. Berarti kita bisa naik ke tingkat yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah apa yang bisa dibuat oleh stasi ini untuk memberi perhatian pada keluarga-keluarga yang sebenarnya kita semua sudah saling tahu. Mudah-mudahan para pengurus, para aktivis semuanya memperlihatkan kesetiaannya kepada gereja. Gereja yang memang memberi perhatian pada keluarga, bahkan sampai di tingkat yang akan berkeluarga, yang berarti orang-orang muda. Kita bersyukur karena gereja itu sudah punya dokumen kegembalaan yang sifatnya tertulis, sehingga yang diperlukan dari kita hanyalah semangat untuk mempelajari apa yang oleh gereja sudah diberikan dalam bentuk tulisan. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam Injil tadi dikisahkan mengenai keluarga kudus. Dikatakan bahwa keluarga kudus itu ternyata taat terhadap hukum Tuhan. Bukan taat pada maunya sendiri, tapi taat pada hukum Tuhan, taat pada pesan Tuhan. Lalu juga dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus di dalam lingkungan keluarga Nazaret, di dalam didikan ibunya dan bapaknya, orang tuanya, menjadi anak yang bukan hanya tambah besar badannya, tetapi dia juga tambah hikmatnya. Anugerah Tuhan ada dalam dirinya. Inilah Yesus sebagai anak. Mengapa Yesus bisa seperti ini? Karena lingkungan keluarganya memang mendukung. Malam hari ini kita semua di rumah masing-masing berdoa untuk keluarga-keluarga di stasi kita, supaya semuanya dimampukan untuk makin dekat dengan keadaan yang memang diharapkan oleh Allah, yang tercermin di dalam keluarga kudus. Tuhan memberkati.